Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita, kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang revolusi Cina. Latar belakang revolusi Cina yaitu disebabkan oleh faktor internal negara Tiongkok dan faktor eksternal. Ini dia penyebab-penyebabnya. 1. Perlawanan atas dominasi asing. Yang A. Perang Candu 1 dan 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat mulanya diawali dengan perdagangan. Keadaan ini berbeda dengan Tiongkok karena yang menjadi komoditi adalah opium. Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Sebetulnya mengkonsumsi bahan ini telah dilarang oleh kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Yang B adalah invasi Jepang. Perang ini disebabkan karena pemberontakan Tonghak. Perlu jadi catatan, pemberontakan ini terjadi di Korea, bukan Tiongkok Squad. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan pengikut agama Donghak, suatu agama panteisme yang dipandang sebagai ideologi politik. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk. Padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani mengamuk dan pemerintah Korea yang ketakutan meminta bantuan pada dinasti Qing atau Tiongkok. Selanjutnya masuknya dominasi asing. Masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme memunculkan kaum terpelajar. Salah satunya adalah Dr. Sun Yat-sen pada tahun 1866 sampai 1925. Adapun perlawanan dari dalam, selain menghadapi perlawanan atas dominasi asing, Tiongkok harus menghadapi perlawanan dari dalam, yaitu rakyatnya sendiri. Di antaranya adalah pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai 1864. Yang kedua ada pemberontakan Mian pada tahun 1853 sampai 1868. Dan yang ketiga ada pemberontakan Pandai pada tahun 1855 sampai 1873. Dan yang keempat ada gerakan Boxer pada tahun 1900 sampai 1901. Dan selanjutnya ada proses terjadinya revolusi Tiongkok. Proses revolusi Tiongkok terjadi pada 11 Oktober 1911 dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil meruntuhkan dinasti Qing. Revolusi ini terjadi sebab rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, seperti kekalahan perang atas bangsa barat, ketidakcakapan kaisar-kaisar dalam pemimpin, serta penderitaan rakyat yang semakin berat menyebabkan revolusi tak terhindar lagi. Dan selanjutnya revolusi Cina berhubungan dengan sejarah Indonesia. Hubungan yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok merupakan komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam konstelasi Perang Dingin kala itu. Era Soekarno menjadi tonggak penting hubungan persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Liu Hong dalam China and the Shaping of Indonesia tahun 1949 sampai 1965 mengungkapkan pada masa itu Tiongkok bagaikan mercusuar menunjukkan ke arah mana dan bagaimana Indonesia harus dibangun. Model pembangunan ala Tiongkok diperbincangkan para cendekiawan. Kisah-kisah mengenai Tiongkok dimuat dalam surat-surat kabar dan bahkan karya-karya sastra sehingga menyentuh luas di masyarakat. Tidak berlebihan apabila masa itu dijuluki sebagai masa bulan madu. Hubungan Indonesia dan Tiongkok, interaksi dan pertukaran bukan hanya terjadi tingkat elit, melainkan juga di akar rumput. Hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif. Dengan kehadiran Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai pada Konferensi Asia Afrika atau KAA pada 1825 April 1955. Dalam KAA Bandung, 5 prinsip hidup berdampingan secara damai yang dikemukakan Tiongkok dan disponsori bersama pemerintah India dan Myanmar mendapat dukungan dari para peserta.
Indonesia dan Tiongkok pun sepakat untuk mempererat hubungan yang telah berjalan baik kala itu, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan serta persetujuan kerjasama kebudayaan pada 1 April 1961. Dalam konteks hubungan luar negeri yang lebih luas, Indonesia amat penting bagi Tiongkok yang saat itu bukan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada tanggal 30 Oktober 1967, kedua negara membekukan hubungan. Berawal dari Tokyo, lalu 22 tahun kemudian, tepatnya pada 24 Februari 1989, ketika Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok, saat itu Chiang Kai-shek, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo. Dibahaslah kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara yang tengah membeku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.